So no wonder, misalnya dia pulang ke rumah, tiap hari dia mungkin pulang ke rumah. Dan kita ngerasa, of course you have to go home. This is your home. Where else? Okay? Dan suami mungkin pikir gitu, istri mungkin pikir gitu. Tapi dia nggak tahu. Dia lupa bahwa di kantornya ada sekretaris suaminya yang say thank you terus ke suaminya. Di kantornya ada partner atau bos istrinya atau mungkin anak buah istrinya yang say thank you terus ke istrinya. Sehingga si istri atau si suami atau kita di tempat kerjaan kita atau kita sama pacar kita, hey, gue sama teman-teman di kantor gue mereka lebih say thank you ke gue daripada pacar gue sendiri, daripada cowok gue sendiri, daripada cewek gue sendiri. And so tanpa kita sadar, by not expressing our gratitude, we push that person away slowly and slowly. Bukan fisiknya, tapi hatinya. Fisiknya ada di sebelah kita, tapi hatinya semakin lama semakin menjauh. Why? Because we don't take time to say thank you. After all, yang 9 itu juga bersyukur. Tapi tetap di mata Yesus, mana yang 9 itu? Karena yang 9 itu nggak express dia punya gratitude. So, teman-teman, kita masih ingat gak ya waktu kita masih kecil dulu ya, orang tua kita biasanya ingetin kita kalau kita dapat kado. Kasih kado ya, mungkin ada yang pernah pesta ulang tahun. Waktu kita masih kecil, lalu ada tante, ada om, sekarang yang kasih kado. Begitu kita terima kadonya, nyokap bokap ingetin kita bilang apa? Bilang apa gitu kan. Bilang apa gitu kan. Gak ada dong yang kita bilang begini, why should I say thank you? This is my birthday. Ya jelas lah lo mesti kasih gue kado. Iya bener, jelas lah gue yang ulang tahun ya gue yang dapat kado. But then still, walaupun gue ulang tahun dan gue layak dan gue berhak dapat kado, tetap aja kita diajarin sama orang tua kita buat bilang thank you. Okay? Baru kita buka, baru kita pakai. Nah pertanyaannya hari ini, apakah kita masih ngelakuin hal yang sama? Kita dengan mudahnya ngajarin anak kecil. Hari ini ya kita di komunitas ada Selin, ada Jova, ada Ael. Kalau dikasih hadiah sama om tantenya di sini ya. Iya om tante. Ya ada Om Vio, ada Koriko, ada. Kita tetap bilangnya apa? Nyokap bokapnya pasti bilang apa? Bilang apa? Jangan lupa bilang thank you, terima kasih. Oke. Tapi hari ini kita lupa. Hari ini kita lupa untuk ngelakuin hal yang sama. See what Jesus says. Where are the other 9? Where are the other 9? Nah selain itu juga kita lihat unexpressed gratitude juga communicates humility. Express gratitude juga communicates humility. Pernah gak ngelihat orang sombong yang rajin say thank you? Sombong banget nih, laga, thank you ya. Gak pernah, gak ada orang thank you laganya kayak gitu. Orang sombong itu gak pernah say thank you karena dia ngerasa bahwa apa? Lu memang mestinya ngelakuin itu ke gua. Oke? Lu memang udah selayaknya dan sepantasnya ngelakuin itu ke gua. Di kantor sama anak buah, sama tim kita sendiri. Kita say thank you gak? Kita pikir itu tugas lu. Lu digaji buat ngelakuin hal itu. No wonder banyak survei menunjukkan bahwa orang pindah kerjaan. Alasan terbesar orang pindah kerjaan bukan duit. Tapi appreciation. Tapi lingkungan kerja. It's not about the money. It's about appreciation. It's about acceptance. Karena kita di kantor kita pikir everybody is valued by cash, by paycheck at the end of the month. Lalu kita cuek aja gitu. Padahal Yesus bilang, waktu 9 orang itu gak kembali. Yesus bilang cuman 1 nih yang bersyukur. Yang 9 bersyukur gak? Yesus bilang cuman 1 nih yang bersyukur. Karena hanya 1 yang express, yang say thank you. Orang yang rendah hati kemana-mana, rajin bilang thank you. Thank you ya bro, thank you ya, thank you ya. Nggak ada orang yang say thank you dengan laga yang selangit. Because expressed gratitude communicates humility. So teman-teman, it's not about feeling grateful. It's about expressing your gratefulness.
It's not about hati yang meluap-luap atau cerita ke orang. Kita datang gak, kita ketemuin gak orangnya. Untuk say thank you ke orangnya. Saya mau undang kita semua untuk belajar. Misalnya pulang dari tempat ini ya, coba deh pikirin. Siapa sih yang perlu gue say thank you selain Tuhan? Of course Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita ada di komunitas kita lagi ada gratitude challenge. Everybody nulis hari ini gue bersyukur karena apa. Tapi mungkin yang kita butuhkan juga datang ke orang, ke semua orang yang telah membuat hidup kita jauh lebih baik. Dan personally say thank you. Bukan thank you yang asal lewat. Kalau perlu ya datang tulis. Ini pernah diadakan eksperimennya. Jadi orang suruh nulis. Misalnya bayangin 2-3 orang yang kita benar-benar pengen say thank you ke dia. Lalu tulis 200 kata sampai 300 kata. Kebaikan dia apa aja sih? Gue mau say thank you ke dia apa aja sih? Oke. Lalu udah begitu ya, udah tulis. Ya, telepon dia dan bilang gue mau ketemu dong. Eksperimennya namanya gratitude visit. Jangan cuma dikirim, datengin orangnya, ketemuin, lalu duduk, lalu I want to read this to you. 200 kata, 300 kata, bacain ke dia. And lihat buahnya seperti apa. And lihat perasaan happy-nya seperti apa. Happy-nya dia dan happy-nya kita sendiri setelah kita melakukan itu. Cobain. Setiap hari cobain. Pick one person yang kita intentionally mau say thank you. Jadi bukan cuma yang, bro thank you ya. Bro thank you ya, lu udah angkatin itu barang. Kalau bisa lebih banyak lagi lu angkatin. Thank you-nya lebih banyak nanti. Bukan yang begitu. Yang sincerely mau say thank you. Dan dengan gitu coba lihat. I promise you. Ini bukan cuma kata Yesus. Ini juga kata scientific research mengatakan bahwa we will definitely be happier. We will have a happier heart if only we express our gratitude. Tahun ini tema kita di KAJ, di Katolik adalah tiada syukur tanpa peduli. Okay? No thank you, no care. Artinya, peduli itu artinya apa sih? Peduli itu artinya take time. Nggak usah yang susah-susah. Peduli itu is very simple. Peduli itu ya as simple as datang ke orang dan take time buat sincerely, intentionally say thank you. Tapi bukan cuma itu, KAJ mau mengajak kita untuk do things a little bit further. Yaitu menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Jangan cuma feel grateful, but you have to express it. Karena kalau kita nggak mengungkapkannya, it will communicate the opposite. Khususnya orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang terdekat kita. Cowok kita, cewek kita, pacar, orang tua, kakak, adik, teman terdekat. Pulang dari tempat ini, keluar dari gedung ini, semobil ada yang nebeng, take time dulu, duduk dan say thank you buat teman yang nyetir. Mari jadikan ini budaya, when we build a culture of gratefulness, we build a culture of happiness. So I lift up my hands now, and I open my heart, and my gratitude goes out to everything near and far. All that I am, Everything I am and everything I see, everything I hope and everything I dream, everything I feel and everything I be. I look deep down and feel all the blessings. Everything I am and everything I see, everything I hope and everything I dream, everything I feel and everything I be. I'm grateful for it all. It's amazing. Everything I am and everything I see, everything I hope and everything I dream, everything I feel and everything I be. I look deep down and feel all the blessings. Everything I am and everything I see, everything I hope and everything I dream, everything I feel and everything I be. I'm grateful for it all. It's amazing. You're the blessings that exist, the small things that are bliss, the gift to realize that everything is a gift.